Oke. Kamu yang pandai. Apa sih? Cantik gak, Bud? Cantik. Ya. Oke guys, sore ini kita akan berangkat ke Belangan Nilam, di mana Belangan Nilam ini tempat prosesnya nilam tanaman masyarakat sebagai penghasilan mereka dimasak atau disuling. Nah, setelah diajari sama Pak Sihombing cara bertanam nilam, karena Pak Sihombing kan orang Sumatera Utara, di sana biasa bertani nilam. Nah, sekarang di sini banyak petani nilam, jadi bisa memperbaiki rumah-rumah mereka, juga bisa dengan hasil nilam itu mereka bisa memperbaiki kehidupan mereka. Jadi rumah yang dulu di atas pohon sudah dirombak, dibongkar, terus mereka turun jadi bikin rumah seperti begini, rumah panggung. Aduh, ini saya tengok-tengok belakang bahaya ini. Saya terjun bebas, jalan ini nggak kejauhan lagi. Ya. Oke guys, ini jalan kita di YouTube. Sangat asik ya, asik. Ini bagus karena beberapa hari ini enggak hujan. Tadi ada gerimis sih, tapi enggak jadi hujan. Ya. Tapi ini sudah mulai mendung. Sebenarnya rencananya tadi kita mau pergi cari kecombrang. Iya. Di supermarket. Ya, kan supermarket kita memilih sendiri kan. Jadi itu kan supermarket juga. Tuh. Cuma keluarnya gratis. Di hutan. Enggak bayar ya, Mami. Cari kecombrang, tapi karena tadi gerimis nggak jadi kita pergi, mau lihat Belangan Nilam. Iya. Mau ikut? Mau. Itu rumahnya. Itu rumah mereka. Ya. Ini rumah mereka guys. Tadi latihan upacara 17-an. Setelah itu mereka main di sini. Iya. Di sini bermain di sini. Okay. Yuk, ayo kita lanjut lagi perjalanan kita. Jalannya tuh loh, Putri. Iya loh. Jalannya ini guys. Jalannya ini luar biasa teman-teman. Jalannya tuh luar biasa. Iya. Ekstrim dan apa ya? Dan apa ya? Nah, ini bagus kan jalannya. Olahraga sore lah, kita paling tidak itu olahraga sore. Kita jalan, kita pergi ke Belangan Nilam. Ya. Tadi saya pikir Belangan Nilam apaan? Belangan Nilam, rupanya belanga untuk memasak nilam. Aduh, jalannya tuh As jatuh Mami. Jalannya guys. Dimatiin aja. Hah? Sudah Mami? Jalannya ngeri banget ini. Bisa banyak bebatuan. Itu warga. Ada warga di sana juga. Gitar buatan mereka. Oh iya, gitar buatan mereka. Mereka bisa buat gitar. Bisa nih. Dulu kan gitar mereka itu kayak apa ya? Keroncong ya? Kayak keroncong. Iya, kayak keroncong gitu nih yang ada sembunyi Mami. Mereka malu. Yuk kita jalan di sana, kita bisa nyapa mereka. Nah, jalannya tuh luar biasa ya. Ini kan kalau hujan banjir, ini kan tergerus. Jadi meninggalkan lubang-lubang yang seperti begini. Ini dilewati sepeda motor kemarin sama saya itu, dilewati loh.
Tapi saya bokongnya sampai terlempar-lempar kiri kanan, sakit punggungnya. Tapi harus semangat, kita iya. Ayo kita jalan. Ini hitung-hitung olahraga sore. Iya. Bener banget. Karena tadi anak-anak sudah habis latihan upacara bendera untuk 17 Agustus. Nah, setelah itu kita ke sini. Oke, teman-teman, ini kita bisa melihat ada 2 rumah di sini yang terbongkar. Kemarin itu ada di sini anak-anak yang meninggal. Rumahnya ini, rumah neneknya di sana. Jadi pemberangkatan pemakamannya itu dari rumah neneknya. Jadi kenapa rumahnya harus dibongkar? Menurut kepercayaan mereka di sini, kalau ada seseorang yang meninggal dalam rumah itu, dari keluarga itu, mereka itu berpikir bahwa setannya atau rohnya itu tertinggal di situ. Jadi mereka paling takut dengan setan atau roh-roh begitu. Jadi mereka Roh orang mati. iya, roh orang mati. Jadi mereka merasa kalau mereka tetap tinggal di rumah itu, mereka akan ditakut-takuti. Jadi mereka tuh punya acara khusus untuk Upacara pembongkaran rumah. rumah. Itu sebabnya kenapa rumah ini dibongkar. Jadi mereka pindah ke arah Atas. sana, Pindah ke atas ke saya. atas. Jadi ini dibongkar, mereka tidak akan kembali lagi ke sini, gitu. Karena mereka dalam kepercayaan mereka, kalau ada dalam keluarga mereka itu meninggal, Rohnya mereka berpikir kalau roh yang meninggal itu masih ada dalam rumah itu. Jadi mereka takut, seperti itu. Begini model-model rumahnya nih. Jadi kalau dia punya rumah bagus sekalipun, kalau ada keluarganya yang meninggal dibongkar nih. Bukan Mami, kalau mereka sudah merasa itu rumahnya cukup bagus, sudah kayak sayang sekali untuk dibongkar, mereka bikin seperti simbol, dibuat rumah. Nanti mereka buat acara bongkar rumah itu. Ada nanti dibuatkan rumah yang kecil, nanti dibuat gitu. acara, tapi mereka tetap harus bongkar, harus ada acara bongkar. Jadi bagi mereka, biarpun rumah ini bagus tidak dibongkar, tapi sudah dibangunkan rumah yang kecil untuk mereka bongkar, itu kepercayaan mereka itu sama aja. Rohnya orang meninggal itu sudah keluar juga dari rumah itu. Tapi upacaranya ini harus tetap dibuat. Ritualnya harus Iya, tetap ritualnya. dilakukan. Pembongkaran rumah. Kemarin malam itu kok ada bunyi gong, itu gong-gong, itu acara apa sih? Kalau bunyi gong itu di sini itu banyak hal. Ada dia yang pertama, tapi secara umum itu untuk orang yang sakit, Mami. Jadi kalau ada anak-anak sakit atau orang tua sakit, padahal sebenarnya hanya demam biasa, tapi menurut mereka itu ada suatu roh yang mengganggu mereka. Gangguan dari roh lain. Iya, yang harus dikeluarkan. Jadi bagaimana caranya? Mereka akan membuat ritual namanya bagong. Bagong itu menggunakan alat musik yang dimulai dari malam sampai pagi, sampai jam 6 pagi. Tapi kalau malam itu paling jam 7 malam sudah gelap. Pokoknya sudah gelap mereka akan mulai sampai pagi. Jadi ada nanti dukunnya di sana, mereka akan minum-minum. Kalau di sini nama minumannya pongas. Pongas itu terbuat dari apa, pongas? Pongas itu terbuat dari beras yang bisa buat orang mabuk. Seperti minuman keras. Tuak gitu ya. Seperti tuak itu di sini. Tapi dia terbuat dari beras. Jadi kalau ada orang sakit, padahal sebenarnya hanya demam, tapi mereka nggak tahu cara menurunkan demam itu, mereka akan bawa ke bagong. Nanti dukunnya akan menerima upah.
pemain musiknya semua itu akan menerima upah. Jadi kadang anak-anak itu juga ikut menari di Bagong itu sampai pagi. Oh, ada tariannya Ya, juga. ada tariannya, tetapi belum pernah berhasil direkam karena mereka tidak akan memulai ritual itu kalau ada pembina. Ada kita ini nggak bisa ya, nggak ada guru-guru gitu, nggak Ada bisa. guru-guru, pembina, hamba-hamba Tuhan, mereka Nah, tidak akan. Mereka itu sekarang itu ada handy talkie. Jadi ada 1 orang, 2, 3 orang lah yang punya handy talkie. Nah, informasi itu begitu cepat dari ujung kampung ke ujung kampung. Jadi kalau mereka lakukan ritual itu dan ada guru yang ngumpet-ngumpet bersembunyi dan pergi mau pengen nonton, mereka tahu. Nanti itu berita cepat sekali disampaikan. Jadi di sana bubar di sana. Nanti sampai guru ini sudah sampai sana tempat dan kembali lagi baru mereka mulai. Pokoknya mereka tidak bisa memulai kalau ada orang lain. Itu ritual Bagong ini ya. Ya harus bersama mereka. Karena kemarin kami pernah alami ada yang meninggal di desa ujung sana. Kami datang, kami tunggu karena katanya mau pembongkaran rumah. Kami mau lihat pembongkaran rumah. Jadi mereka tidak mulai. Pas kami sudah turun beberapa kilometer, kami dengar mereka sudah teriak-teriak segala macam. Karena ada yang kasih tahu kalau guru-guru sudah pulang, baru mereka mulai. Kami ini sendiri yang sudah mengalaminya. Ya itu seperti itu kondisi mereka melayani di sini ya Bu. Tidak mudah dengan mereka yang masih animisme ya, yang mereka tuh masih menyembah pohon, masih menyembah roh orang mati, masih menyembah setan lah intinya seperti itu. Jadi memang harus perlahan. Ya sudah ada beberapa orang yang sudah bisa ke gereja, tapi belum seluruhnya karena Sekuana itu ternyata banyak banget, ribuan mereka di hutan-hutan tuh ribuan. Dan yang seperti mereka ini guru-guru ini kan cuma bisa ada di sini, apalagi mereka perempuan ya, mereka masih gadis juga dan itu mereka cuma bisa stay di sini gitu. Jadi untuk pelayanan mereka ya cuma bersekitar ini. Kalau misalnya ada yang minta didoain itu mereka bantu, tapi kalau kadang-kadang sudah didoain mereka tuh orangnya nggak sabar. Jadi ketika didoain belum turun panasnya gitu mereka bawa ke Bagong gitu. Jadi masih itu luar biasa pengalaman mereka yang harus bertahan dengan kondisi seperti begini, tidak menyerah. Karena kalau orang yang mudah putus asa mungkin sudah ditinggalkannya ini Sekuana. Tapi untuk ibu-ibu guru ini yang masih muda luar biasa. Juga teman saya Pak Selamat Sihombing itu bertahan luar biasa. Padahal pengalaman dia tuh sangat tidak enak karena istrinya melahirkan anak pertama, belum melahirkan, jadi keguguran anak pertama, kedua, dan itu dia tergenang dengan darah. Di sini tidak ada tenaga medis, padahal perjalanan 2 hari itu tidak mudah. Sampai istrinya, nanti istrinya akan buat kesaksian kalau saya sudah kembali ke Batu Rube. Kita harus melanjutkan perjalanan kita lagi ya. Oke. Ayo guys. Ayo guys. Ini bantuan. Nah ini nih longsor yang kayak begini nih. Ini luar biasa yang membentuk seperti parit gede. Padahal ini bukan galian loh. Sampai kayak begitu gedenya. Nah rumah yang di sini juga kayaknya pindah juga nih yang ini. Yang ini pindah. Ada satu rumah yang mereka akhirnya pindah juga. Karena di sini gempanya kuat kami. Di sini juga gempa buminya kuat. Jadi rumah di sini itu hanya bisa pakai kayu ya, jadi tidak terlalu berat gitu. Karena kalau pakai semen bahaya. Ini salah satu yang seru. Ini lagi yang paling besar banget. Longsor itu, wah, sampai membentuk kolam yang besar seperti itu. Wah, ngeri. Ini dulu jalan pindah ke sini. Padahal dulu ini jalan loh. Jadi itu yang longsor ini dulu jalan. Akhirnya mereka minggir pindah ke sini jadinya. Nah, kiranya dengan video ini pemerintah melihat
penderitaan rakyat, bisa membantu mereka dengan fasilitas jalan yang lebih baik. Memang pentingnya pembuangan air ya, gorong-gorong yang bagus supaya bisa membuang air kalau dalam jumlah volume yang besar, supaya tidak makan jalan. Karena mereka juga bangsa Indonesia, kita lebih mementingkan bangsa Palestina daripada bangsa kita sendiri. Ini satu hal yang sangat lucu. Kita lebih pentingkan anak-anak di Palestina sana, dan kita tidak memperhatikan warga negara kita sendiri. Pak Prabowo, tolong dong perhatikan juga suku Wana. Rusak dong nanti Mami. Kalau kena hujan. Oke. Belangan nilam, ayo kita spill belangan nilamnya. Nah, ini kayu bakar untuk masak kayu nilam ini. Kayu bakar. Ini tungkunya ya. Iya, Mak. Ini tungku perapiannya. Belangannya segede bagong. Ini tempat menyuling nilam. Jadi tungkunya di sini. Belangannya segede jajah itu. Ada dua ya. Di sinilah tempat prosesnya. Tapi hari ini nggak ada yang masak nilam. Jadi nanti lain kali kalau ada yang masak nilam, kami akan kesini untuk spill buat Bapak Ibu Saudara ya. Oke, thank you. Ini bekas apa nih? Oh, ini bekas nilam ya. Oh, ini yang sering timbul jamur ini ya. Iya, benar sekali Mami. Oh, Di dalamnya ini Mi. di dalamnya ada jamur. Ya. Jadi harus digali-gali memang Mi. Ini ada satu nih yang kayak begini ya, jamur nilam ya. Ini jamur nilam ini ya. Iya. Yang kayak gini ya. Iya Mami, benar sekali. Kayak jamur tiram, cuma dia hitam. Katanya orang sih dimakan juga nih.